Pada hari ini kita akan membahas budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan pertemuan keempat, yaitu melindungi keselamatan dan kesehatan kerja di kapal. Bidang studi, yaitu Electro-Technical Officer, peningkatan dan penyetaraan. Pengertian keselamatan kesehatan kerja di kapal. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kapal sebagai tempat kerja memiliki risiko tinggi, yaitu mekanik, permesinan di kamar mesin, cuaca, listrik ombak, listrik, penggunaan kelistrikan di kapal, kapal gas, dan kapal-kapal yang lain yang berhubungan dengan keselamatan kesehatan kerja. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja di kapal melindungi awak kapal dari risiko kerja, mencegah kerugian operasional di lingkungan, mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan produktif. Dasar hukum dan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang SMK 3, ISM Code, International Safety Management Code, SOLAS Marpol, MLC. Bahaya dan risiko di kapal. Bahaya fisik yaitu panas, permesinan, getaran. Bahaya kimia yaitu kapal chemical, bisa menghasilkan gas beracun, bahan bakar dia kapal tanker khususnya. Bahaya ergonomis yaitu beban berat, ruangan sempit. Bahaya psikososial, stres, dan kelelahan. Upaya melindungi keselamatan kesehatan kerja di kapal yaitu pertama, penyediaan alat pelindung diri APD, pelatihan dan simulasi keselamatan rutin, pemasangan rambu dan tanda bahaya, penjawalan kerja dan rotasi SIM, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan secara berkala. Fasilitas pendukung keselamatan kesehatan kerja di kapal, ruangan medis, dan pertolongan pertama atas kecelakaan, sistem alarm dan deteksi kebakaran harus berfungsi, jalur evakuasi dan tangga darurat harus bersih dari barang-barang, pelampung, life jacket, dan fire extinguisher harus tersedia, tempat istirahat yang layak. Peran dan tanggung jawab. Nahoda adalah penanggung jawab utama pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja di kapal. Chief Engineer atau Chief Officer adalah pemantau area kerja teknis yang ada di bawahnya. ABK, awak, anak buah kapal, yaitu harus menggunakan APD dan pelaksanaan SOP jika akan melakukan pekerjaan apapun. Perusahaan yaitu penyediaan fasilitas dan pelatihan. Evaluasi dan peningkatan, audit internal dan eksternal, pelaporan insiden, yaitu investigasi dan tindakan korektif, tinjauan
manajemen, peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Pesawat penting dan alat-alat sistem teknis utama seperti mesin utama, yaitu main engine, penggerak utama kapal, pompa air dan bahan bakar, ketel uap dan boiler, turbin untuk kapal, turbin gas maupun turbin uap, kompresor, generator, dan sistem kelistrikan. Nah, pesawat penting ada 3 yang utama, yaitu mesin penggerak utama, generator, dan sistem kemudi kapal, yaitu steering gear. Risiko perawatan pesawat di atas kapal atau permesinan di atas kapal, yaitu luka akibat, saya ulangi, risiko perawatan pesawat di kapal, luka akibat benda tajam dan berputar, ledakan akibat tekanan tinggi, yaitu boiler dan kompresor, kebakaran akibat tumpahan bahan bakar, sengatan listrik, gas beracun, dan kekurangan oksigen. Tujuan penerapan keselamatan mencegah kecelakaan kerja, menjamin keandalan sistem kapal, melindungi alat dan lingkungan kerja, meningkatkan efisiensi operasional. Prosedur perawatan aman, permit to work, izin kerja aman sebelum melakukan pekerjaan, isolasi energi, yaitu LOTO atau lock out, take out, ventilasi dan pengecekan gas, penggunaan APD, pembersihan area kerja, briefing, dan tim teknis sebelum perawatan. Penggunaan alat pelindung diri, yaitu APD, helm, sarung tangan, sepatu safety, masker pernapasan, yaitu filter, pelindung pendengaran, kacamata safety, coverall, tahan panas atau kimia. Pelatihan dan kompetensi awak kapal, awak teknis harus memiliki sertifikat perawatan mesin, pengetahuan sistem kapal, pelatihan K3 khusus gas detection, confined space entry, refresh training, and safety drill secara berkala. Sistem pendukung keselamatan, pemasangan sensor suhu, tekanan, dan alarm, SOP, standard operation prosedur, perawatan dan inspeksi rutin, checklist harian, mingguan, dan bulanan, buku log mesin, dan log laporan perawatan. Evaluasi dan tindakan korektif, laporan insiden, dan near miss, evaluasi aktivitas, prosedur keselamatan, tindakan korektif, dan review prosedur audit internal keselamatan mesin. Kesimpulan, K3 atau keselamatan kesehatan kerja bukan hanya kewajiban hukum, tetapi kebutuhan dasar keselamatan pelayaran. Keterlibatan seluruh awak sangat penting. Selamat di kapal dan diharapkan pulang dengan selamat ke rumah. Perawatan aman, yaitu keselamatan kerja dan keandalan kapal. Kedisiplinan prosedur adalah kunci. Lebih baik mencegah kecelakaan daripada memperbaikinya.
Demikian yang dapat disampaikan agar dapat diterapkan khususnya untuk elektro technical officer. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini.